Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapin waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, artinya antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu, saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa, teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader, ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa, ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak, ya enggak apa-apa gitu ya, karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri ya. Namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Halo sahabat trader, apa kabar? Dan bagaimana perasaan Anda minggu ini ya? Jadi kita melihat dari minggu ke minggu, waktu berjalan begitu cepat. Oke? Terus saya harap kondisi Anda dan pikiran Anda semua baik-baik saja ya. Jadi teman-teman, ada hal yang sangat menarik yang mau kita pikirkan dalam minggu ini ya. Di mana belakangan saya melihat fenomena ada banyak orang merasa tidak puas dalam kehidupannya dan menyebabkan banyak orang stres ya. Saya mendengar beberapa waktu lalu di sekitar Jakarta ada yang bunuh diri, lompat dari gedung gitu ya. Dan bahkan kapan ini? Nah, semalam saya terima dan saya lihat video, ada mungkin dari YouTube, teman-teman bisa lihat ya. Ada seorang wanita yang parasnya katanya cukup cantik di jembatan Pik 2 itu. Lagi mau coba bunuh diri, mau lompat ya, dan bersyukur ditolong oleh security. Dan kita berterima kasih sama security di sana. Begitu tanggap, luar biasa Anda ya. Oke. Lalu kenapa sih memang bisa begitu ya? Dan makin itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan ya. Saya ingat kabarnya beberapa waktu yang lalu saya punya teman yang juga saya kenal begitu, juga menggantung diri di Jakarta juga ya, dan sampai busuk ya, baru ketahuan begitu. Ya, cukup memprihatinkan. Apakah hidup ini sekarang begitu susah ya? Memang teman-teman, kalau kita melihat situasi sekarang itu sungguh berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Oleh karena apa, kita tahu ya, sejak tahun lalu 2020 sampai sekarang awal 2001, kita melihat segala kondisi kehidupan bisa berubah, sosial berubah ya. Yang dulu kita bisa bebas bergaul, sekarang sudah nggak bisa. Dulu kita bisa saling mengunjungi, sekarang sudah sangat dibatasi. Dulu kita bisa keluar menjalankan kegiatan sepuasnya, sekarang sudah dibatasi, ya kan? Bahkan kalau ketemu pun kita kadang-kadang orang yang kenal menjadi tidak kenal. Kenapa? Karena menutup
menutup masker, ya, menutup semua facial dan sebagainya. Saya sering ya ke tempat itu, saya tahu itu teman tapi dia nggak kenal saya gitu ya. Setelah itu saya panggil dia baru terkejut ya, karena apa? Sudah tertutup dan situasi ini sudah berbeda. Teman-teman, ada istilah mengatakan bahwa waktu ini adalah waktu-waktu yang akhir, atau waktu-waktu juga ada waktu-waktu yang sangat jahat gitu ya. Oke. Apa sih yang menyebabkan banyak manusia stres dan ingin mengakhiri hidupnya? Oleh karena sekarang kayak gitu tadi ya, secara ekonomi global kita tahu hancur-hancuran 2 tahun ini, sosial, kesehatan, dan kita melihat bahwa hari ini betul-betul kita tidak tahu apakah besok kita masih bisa bertemu lagi. Ya. Hari ini teman-teman saya bisa ngobrol di sini, saya tidak tahu apakah minggu depan saya masih bisa membuat video lagi. Ya. Jadi begitulah ya kehidupan saat ini teman-teman. Ini yang membuat banyak manusia merasa stres. Sekarang tidak peduli engkau orang kaya, engkau orang miskin, sama-sama mengalami kesulitan. Kenapa? Ada teman saya telepon saya, dia mengatakan, Matias, sekarang kita punya duit juga percuma, ya nggak bisa kemana-mana, ya kan? Mau naik pesawat nggak bisa, sekarang agak longgar ya. Sebelumnya dia hubungi saya, nggak bisa. Yang dulunya dia tiap minggu, tiap bulan keluar negeri, sekarang udah nggak bisa. Ya, nongkrong di restoran, makan di restoran, sekarang udah nggak bisa, harus makan di rumah. Ya, kita melihat ya, semua kehidupan fenomena manusia berubah total dalam 2 tahun terakhir ini. Dan banyak menyebabkan pengusaha-pengusaha bangkrut total ya. Nah, ini yang menyebabkan sehingga keresahan ya, ketidakpuasan, dan itu menyebabkan orang banyak putus asa, termasuk para trader teman-teman. Jadi saya hampir setiap hari ya, saya diteleponin, saya di WA-in tentang mereka merasa, katanya merasa seolah-olah tertipu lah ya oleh marketing-marketing yang hanya awalnya menjanjikan dia kalau lu trading invest di tempat saya sehari bisa untung sekian loh ya, menyebabkan cepat kaya. Tapi kenyataan ketika mereka setor seminggu ya, lalu minggu berikutnya suruh setor lagi, ada hilang dari ratusan juta sampai miliaran gitu ya. Dan memang ada akhirnya berinisiatif untuk belajar sama saya lagi. Jadi teman-teman, dalam situasi seperti ini ada orang juga mencari kesempatan untuk, ya menurut saya terlalu berani dan itu mengorbankan orang lain demi keuntungan mereka. Seperti tadi tahun-tahun investasi. Bahkan nama saya itu sempat saya temukan dicatut atas nama perusahaan tertentu yang menyatakan atas nama saya mencari dana investasi ya, bisa untung sekian persen sebulan, seminggu gitu ya. Dan begitulah teman-teman, di satu sisi orang lagi susah dimanfaatin lagi ya. Dan saya berpikir, ini mau sampai kapan? Dan bagaimana yang terpenting cara kita menghadapinya teman-teman. Oke ya. Dan kenapa saya suka dengan Raja Sulaiman ini? Karena dia ini dikenal orang berhikmat dan hikmahnya dari Tuhan. Mari kita coba lihat statement dia seperti apa ya, supaya kita bisa mengatasi kegelisahan hati kita. Jangan sampai kita pun jadi korban situasi seperti ini. Ya, mari kita cari hikmat dari Tuhan dan lewat Raja Sulaiman ini ya yang sudah ngomong kepada kita. Mari ya, saya akan bacain buat kita. Di sini dia katakan begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebaliknya dia bilang ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, apa maksudnya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Teman-teman, survei medis menunjukkan, bahkan sudah dibuktikan, kalau kita ya sebenarnya dikatakan ya, penyakit dalam hidup kita itu muncul itu 80% ke atas itu karena pikiran. Dan belakangan kita banyak dibuktikan oleh teman-teman yang kena COVID. Ketika di rumah sakit mereka sudah dianjurkan berbahagia, bersukacita, bersenang-senang ya kan. Jadi sehingga perkataan Raja Sulaiman ini betul, bahwa hati yang gembira itulah obat sebetulnya. Jadi bahkan saya pernah mendengar ada rekaman dari direktur salah satu rumah sakit terkenal ya.
di Jakarta dan Tangerang ya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya awal-awal COVID itu banyak pasien itu gampang meninggal. Kenapa? Karena stres. Saya bukan COVID-nya yang menyebabkan dia meninggal, tetapi karena pikirannya itu ya, dia menghadapi ketakutan, dia kegelisahan, dia mengalami stres ya, belum lagi dia lihat kiri kanan banyak tumbang gitu ya, itu tambah dia kan. Jadi yang kedua, dokter juga mengatakan ketika kita ketakutan dan kita tidak bersuka cita, maka yang terjadi semua hormon kekebalan imunitas tubuh kita drop habis. Nah, itu menyebabkan kita gampang meninggal atau terserang penyakit. Nah, sehingga teman-teman, ini hal yang perlu kita pikirkan, bahwa banyak orang, bahkan dokter selalu mengatakan kan, ya, engkau perlu semangat hidup kepada orang-orang sakit, bahkan orang-orang stroke pun ya. Jadi hanya semangat Anda lah yang bisa menyembuhkan Anda. Bukankah ini sering kita dengar dari kata-kata dokter? Jangan stres, jangan dipikirin. Itu berarti sangat benar. Ini ribuan tahun sebelum Masehi, ini Raja Sulaiman sudah ngomong. Ya, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi teman-teman mau sehat, mau segar, ya, membuat hati Anda gembira lah. Oke, nah sebaliknya dia mengatakan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bukankah banyak motivator-motivator dunia pun mengatakan bahwa keberhasilan kita katanya sangat tergantung kepada apa yang kita pikirkan kan, mindset kan. Sehingga pikiran berperan penting dalam meningkatkan imunitas, kesehatan ya, dan kesuksesan Anda. Oke. Jadi kalau kecenderungan mereka yang positif tinggi selalu mengajarkan kita, ayo kita selalu positif berpikir, selalu tersenyum ketemu siapapun. Jangan setiap ketemu orang lain kita pasang muka serem atau muka murung gitu. Nah, itu akan menyebabkan apa? Salomo atau Sulaiman di sini mengatakan bahwa itu akan menyebabkan tulang kita menjadi kering dan semangat kita patah. Nah, bisa dibayangin enggak saudara hidup ini? Semangat yang menggebu-gebu saja belum tentu berhasil loh, apalagi semangat yang patah gitu ya, pesimis itu. Aduh, saya sering ada ketemu orang kalau pesimis, saya udah malas ngomong sama dia. Pokoknya kita ngomong apa aja dia selalu ya selalu nggak bisa lah menurut dia ya, semuanya itu jelek. Ini yang bahaya. Oke, nah pertanyaannya kan begini teman-teman, bagaimana sih menciptakan kebahagiaan itu agar kita selalu bersuka cita sehingga bisa terus menjadi obat yang manjur? Kan itu yang penting ya teman-teman ya. Nah, jangan misalnya gimana teman mengatakan saya lagi ini nih, lagi floating itu ratusan juta miliaran, gimana saya suruh bersuka cita ya kan, setiap kali memikirkannya tidur pun nggak bisa begitu. Oke ya. Jadi ingat teman-teman, kalau awalnya kemungkinan kalau teman-teman melakukan trading di awal dengan sebuah sukacita, kemungkinan mungkin nggak terjadi seperti itu. Oke ya, tentu itu butuh teknik teman-teman. Tekniknya gimana? Teman-teman tekniknya cari saya tentunya ya, atau nonton di channel saya ini ya. Oke ya teman-teman, sekarang saya mau buka rahasianya. Bagaimana caranya agar kita boleh bersukacita dan menciptakan obat yang manjur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jawabannya ada di dalam klip video ini. Silakan teman-teman saksikan video ini sampai selesai untuk mendapatkan hati yang gembira. Oke, teman-teman, salam ya, salam bahagia, salam sukacita. Jangan bersedih ya, dan jangan menangis. Tetapi nonton video berikut ini. Oke? Buah roh, sukacita, bersukacita dan bergembira. Mazmur 33 ayat 1-4. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Amsal 11 ayat 10. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun,
Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya.